Belakangan dunia kamera emang kayak lagi agak boring ya. Tapi tenang aja, karena sebentar lagi kayaknya kita bakal masuk ke siklus yang sangat seru. Karena kita udah punya beberapa bocorannya. Sebelum masuk ke informasi pertama, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada produk digital yang mungkin bisa berguna banget buat kalian. Dimana kita ada sebuah preset Lightroom buat kalian yang pengen foto kalian terlihat lebih epic. Dan kita juga punya LUTs buat iPhone yang bisa menghasilkan warna layaknya kamera mirrorless walaupun kalian cuma pakai iPhone doang. Buat kalian yang udah kepo, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi. Masuk ke informasi pertama, ini ada informasi lagi dari X-nya Igor Bogdanov atau @QuadroNews, di mana ada beberapa detail baru seputar DJI Neo. Di mana di gambar-gambarnya kalian bisa lihat kalau drone ini ternyata bisa dikontrol pakai remote, pakai goggles plus motion controller kayak sebuah drone FPV, dan bisa pakai smartphone juga. Dan yang baru banget yang bisa kita lihat dari gambar yang diberikan, itu dia bisa diperintah melalui suara. Gila, komplit banget ini drone buat seru-seruan. Karena kalian punya banyak opsi untuk mengontrol drone-nya sendiri. Voice command-nya juga lewat HP ya, kalau kita lihat dari gambarnya. Karena kalau mic-nya ada di drone-nya gitu ya, buat denger kita ya nggak bakal kedengeran. Jadi ya, pakai smartphone, tapi menurut gue bakal cukup seru gitu ya, karena smartphone kan nanti bisa nyambung ke headset Bluetooth gitu ya. Mungkin kedepannya kita bisa HP-nya, mungkin kita kayak naik sepeda, HP-nya di holder gitu kan, kita sambil drone-nya, ayo dong ikutin gue, atau dari sebelah kiri, dari sebelah kanan gitu. Kayak kalau kita ngasih instruksi ke Skydio, gue rasa itu bakal seru banget. Walaupun ini masih dugaan aja, kita belum tahu implementasinya bakal semateng apa dari DJI, tapi gue rasa ini bakal jadi drone yang seru banget buat ya sebatas collectibles aja gitu ya. Buat kita seru-seruan, buat mainan, buat pendamping kita kalau lagi liburan gitu. Jadi menurut gue cukup worth it lah buat kita tunggu kehadiran si DJI Neo ini. Lanjut, ini nggak mau kalah kayaknya dari DJI. Ini ada brand drone juga bernama Hover Air yang memberi teaser seputar drone pintar baru mereka. Jadi sebenarnya ide DJI Neo itu kayak yang sempat kita bahas juga di beberapa Saturn News sebelumnya, itu agak mirip-mirip si Hover Air ini, si Hover Air X1. Tapi sekarang akhirnya mereka memberikan teaser dari drone terbaru mereka yang bakal diluncurkan juga. Sebenarnya ini bukan generasi 2 ya, karena namanya juga bukan Hover Air X2, tapi X1 Pro dan X1 Pro Max. Cukup familiar cara penamaannya. Tapi sepertinya drone ini bakal membawa improvement yang cukup menarik di bentuknya secara fisik yang lebih keren, performa dari drone-nya sendiri, dan udah pasti dari kameranya. Kita bisa lihat juga ya, dari teasernya, kamera yang dibawa itu terlihat lebih proper dibandingkan X1 yang original. Dan X1 Pro ini dia katanya bakal membawa sensor 0,5 inch, dan videonya itu bisa sampai 4K 60p. Sedangkan X1 Pro Max-nya itu sensornya itu 1/1.3 inch, yang berarti lumayan mirip dengan kebanyakan action cam sekarang. Dan dia membawa fitur video itu sampai 8K 30p dan bahkan bisa 4K 120 frame per second. Bisa 4K slow-mo. Walaupun ya secara quality gue akan expecting dia mirip-mirip dengan action cam yang ada sekarang. Sama yang cukup menarik juga, dia membawa 10-bit HLG di situ. Mungkin bukan RAW, ya gue juga nggak terlalu expect RAW. Tapi ya 10-bit HLG gue rasa cukup menarik juga untuk penggunaan profesional. Apalagi kalau memang dia bisa ngikutin kita dengan sangat pintar gitu ya. Mungkin mereka cukup terburu-buru di sini. Karena gue ngelihatnya alasan mereka ngeluarin teaser ini karena merasa terancam dengan rumor-rumor DJI Neo. Tapi semoga aja produknya hadir dengan semua fungsi yang sudah sangat matang. Dan gue rasa ini bakal jadi persaingan yang cukup seru juga. Next, ini buat para user Sony ada kabar gembira karena Viltrox yang lagi gue pakai juga di sini. Viltrox merilis lensa budgetnya untuk kalian para pengguna Sony. Yaitu ada 40mm f2.5-nya yang untuk full frame, dan untuk APS-C-nya kalian punya pilihan 56mm f1.7-nya. Akhirnya gitu ya, kalau kalian yang memang lagi nungguin lensa budget friendly-nya mereka. Kalau di luar itu udah terlihat ada halaman pre-ordernya di B&H Photo, so kita tunggu aja kapan hadirnya di Indonesia. Walaupun agak lucu ya, di situ jelas terpampang karena ditaruhnya side by side juga. Walau dua-duanya sama-sama lensa seri murah, tapi agak gatel aja gitu kalau ngelihat lensa APS-C lebih mahal dari lensa full frame-nya.
Dan padahal dua-duanya juga lensa bagus. Yang 40 mm-nya juga lensa bagus gitu. Nggak tahu itu harga yang benar atau enggak gitu ya, yang fix atau enggak. Tapi terlepas dari itu, lensa ini menurut gue layak buat ditunggu secara value. Kita udah bahas ya, yang 40 mm-nya waktu itu pertama kali dia itu buat Nikon. Dan yang 56 mm-nya waktu itu pertama kali mereka keluarin buat Fujifilm. So, kalian bisa nonton dulu buat jadi referensi kalian. Walaupun kalau kalian pakai Sony, ya kalian tunggu sampai yang versi Sony-nya ini datang. Lanjut lagi, ini ada update buat para user iPhone, dimana kalau kalian pakai aplikasi foto Holiday atau Halide gitu ya, mereka keluarin sebuah fitur yang sepertinya menghilangkan proses computationalnya Apple untuk dapat warna yang lebih natural. Namanya ini adalah proses zero, jadi dia kayak semacam alternatif gitu dalam pilihan kita. Selain ya yang normal, Apple Pro RAW, dan juga ada proses zero ini sekarang. Nggak tahu bagus atau enggak karena gue nggak pakai, tapi ada contohnya juga di artikelnya Petapixel kalau kalian pengen lihat yang lebih jelas, yang memang terlihat lebih natural warnanya. Tapi salah satu contoh yang di foto buah, kalau kalian perhatiin, gambarnya itu terlihat lebih noisy. Karena emang processing computationalnya Apple, setahu gue juga termasuk buat bersihin gambarnya dari noise. Tapi ya, buat foto di aplikasi Halide ini, gue mungkin andelin reviewer luar aja buat bahas, karena gue sendiri juga belum pakai, dan ya mungkin kalian bisa cek aja di review-review luar sana. Terakhir, ini ada produk yang menarik dari Ulanzi, di mana ini adalah sebuah tripod mini yang didesain untuk para vlogger yang butuh setup instan dan simple. Fitur utamanya dia bisa berubah dari grip doang, kalau kita lagi ngevlog itu kan pegangannya disebutnya grip gitu ya, ke sebuah tripod dengan sangat cepat. Lalu mount kameranya sendiri dia juga udah menggunakan quick release. Jadi kelihatan gitu ya, kalau concern dari penggunaan tripod ini adalah cepat gitu ya, instan, kemudahan. Dia juga punya sebuah hook yang salah satu fitur menariknya di sini, sebuah hook di salah satu kaki tripodnya untuk menjadi mode mantis. Atau kalau gua sih ngelihatnya mungkin cocok juga buat kita bilang mode ninja gitu ya, buat dia kayak nemplok gitu di walaupun di surface tertentu ya, karena dia butuh tempat untuk nyantolin si hooknya ini. Dan by the way, di kita tripodnya juga udah ada, so tunggu aja reviewnya kalau kalian udah kepo. Dan ya, ini adalah tripod yang cukup menarik mungkin untuk para vlogger. Tapi ya, paling itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah referensi kalian. Kayaknya nggak gini deh kalau Saturnus endingnya. Tapi ya, kalau kalian punya koreksi, saran, atau informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.